sejahtera. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Haji Muhammad Rudi yang sudah hadir di Metro Forum, di Pos Metro. Horas dulu Pak. Horas. Arahan nih. Sudah sudi untuk datang ke Pos Metro Forum. Kali ini saya kepinginnya ini Pak Wali atau Pak Didi datang ini bahas soal bagaimana harapan biar masyarakat itu punya harapan nih, jadi masalah pembangunan, ekonomi seperti apa, karena saat ini kan harus diakui dengan kenaikan BBM ini tentu saja akan berpengaruh pada masyarakat, terutama di Batam juga akan terkena. Jadi masalah pembangunan adalah yang politik dan yang lainnya saya enggak, karena saya sudah tahu juga kalau masalah yang soal di rumah itu saya sudah tahu karena ibu kemarin sudah belak-belakan semua sampaikan. Ibu udah belak-belakan sampaikan semua, makanya kami sudah tahu Pak Rudi itu nggak romantis gitu kan. Tapi penyayang. Karena kuku ibu kalau sudah panjang yang motong Pak Wali gitu. Yang udah tahu kan rahasianya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan saya hormati, terutama veteran Metro dan seluruh komunusnya yang ada pada pagi hari ini. Suara saya agak serak, banyak batuk. Saya batuk karena licin tanjurun aja atau saya terima kasih diundang kemari. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya bisa membawa pemberian informasi tentang pembangunan Kota Batam baik dari Metro ataupun di Batam. Tapi satu kalimat dulu lah ya. Batam jadi kota baru. Batam jadi kota baru. Bukan berarti yang lama tidak. Bagaimana kita ingin memoles biar nampaknya ada suatu pembaruan yang mungkin lebih signifikan. Sama kalau orang mau pesta nikah, pesta resepsi, kan wajah baru. Biasanya banyak dia sekali bukan ada tempat lain gitu. Tapi apabila bedaknya dibuang, kembali lagi dia. Tapi Batam jangan kembali lagi. Selesai. Nggak bisa parsial. Apalagi masalah ekonomi. Ini kalau ngomong ini masalah terkait yang nggak bisa kita terputus ya. Ini masalah ekonomi, ini masalah politik, ini masalah kebijakan. Saya kira ini akan satu kesatuan yang tak bisa terpisah. Siap. Kalau saya ingin menjadikan Batam kota baru, maka apa yang saya perbaharui? Kita tanya selera kita saja. Selera pimpinan Pos Metro, maunya Pos Metro kayak seperti apa? Apakah masih Durko ini? Menurut saya tidak lah. Menyampaikan semua orang punya keinginan. Pasti keinginannya yang positif, nggak ada yang negatif. Oh, Durko saya satu besok jadi setengah aja lah. Kali itu dalam agama kita sudah keliru. Agama mengajarkan orang yang lebih baik masa depannya dia berguna untuk orang lain. Karena pimpinan Pos Metro kalau gedung jadi kecil berarti tak berguna untuk para karyawan ini. Sama seperti saya jadi wali kota. Kalau masih seperti saya jalankan seperti yang dulu, kita tak menyalahkan ya. Stagnan saja apa ya, normatif aja saya kira sia-sia 10 tahun saya mimpin Kota Batam. Maka semenjak saya dilantik 2016, saya coba ingin ada pembaharuan. Cuma pada waktu itu tidak mungkin saya nyatakan bahwa ada kota baru. 30-40% tidak saya perbaharui semua. Akan selesai pada tahun 2029. Kenapa sampai 2029? Karena berbasis anggaran. Saya tidak bisa ujuk-ujuk menyampaikan akan saya bangun semua. Pasti ada tarik ke belakang, uangnya dari mana gitu. Maka saya harus menghitung kemampuan uang ini. APBD Kota Batam, BP, maka perkiraan saya hanya 3 anggaran saja. Kota Batam, BP Batam, plus dibantu APBN. Yang paling penting bagaimana pengusaha ikut andil dalam proses pembangunan ini. Terutama aset-aset BP Batam yang bisa kita kerjasamakan, kita ingin besok BP tidak perlu uang lagi. Jadi uangnya bisa saya gunakan untuk membangun ini. Contoh bandara, saya kerjasamakan supaya kita tak keluar uang lagi.
Dulu dapatnya 500, habis 500, dapat 1 juta, habis 1 juta. Dapat DPP tidak ada. Tapi hari ini tanpa kita keluar uang, kita bisa sampai 50 miliar dengan persentase sekian. Lebih tinggi lagi akan tambah. 50 miliar, tiap tahun kita dapat pegawai dapat saya serahkan, ya kan? Saya tidak ikut operasional lagi, dan kita dapat duit 50 miliar Ke swasta itu. yang 3 konsorsium itu. Makassar Pura 1, Wika, dan Incheon. 3 ini tiap tahun harus dari kita segitu. Tapi kalau pendapatan melebihi limit yang kita perjanjikan, dia akan nambah lagi. Kedua, dia harus membangun selama 25 tahun. Bangunan apa yang telah kita sepakati? Pertama, membangun Terminal 2 itu. Terminal 2 kita berharap 1 Juli 2025 sudah selesai. Artinya apa? Artinya saya sudah menghemat biaya PNBP-nya BP untuk urusan bandara. Maka PNBP-nya bisa saya tarik untuk membangun kota ini. Yang tadi menghemat, jadi ada sumber dana yang hari ini yang seharusnya dibangun oleh BP, tapi kita serahkan ke swasta. Uang kita bisa digunakan. Kalau ini bisa berjalan terus, saya kira prosesnya akan cepat. Artinya perkiraan 2029, anggaran-anggaran yang mungkin hari ini BP keluarkan atau panitia Tempo bisa saya gunakan untuk membangun ini. Maka prosesnya akan lebih cepat. Dengan 3 mata anggaran, 4 lah ya. Misinya Mbak sama provinsi. Nah, provinsi 5. Oh, tadi yang APBN tadi saya kaitkan dengan PNBP. 1 melekat pada Pemko, 1 kementerian lembaga yang membangun Kota Batam. Kita anggap dari 1 aja lah. 3, 4 yang swasta, 5 baru provinsi. 2024. Artinya kalau ini bisa kita patulah, saya kira 2009 itu sudah jadi kota modern. Kalau jalan sudah selesai, tinggal kita ikuti saja. Kemarin Pak Kadis Kominfo, Pak Azril, kita sudah menandatangani kesepakatan antara saya, Wali Kota, Kepala BP, dan seluruh OPD. Bagaimana menjadikan Smart City. Smart City kan suatu kalimat yang sangat indah. Tapi wujudnya ada di mana? Bingung juga. Apa hari ini saya Smart City digunakan ini? Bolehlah masuk. Apakah sempurna? Tidak. Maka semua elemennya harus menjadi satu supaya dia sempurna gitu. Jadi mau kita padukan. Kenapa saya padukan? Karena saya kepingin semua kegiatan manusia di atas bumi khusus Kota Batam ini sudah harus terkoneksi satu sama lain. Supaya kita kemanapun udah nggak usah jalan-jalan lagi. Makanya minyak kalau naik, nanti sudah terkonek, orang tak pusing lagi. Dia mau kemana-mana nggak perlu pakai minyak lagi, hanya pakai handphone sudah bisa jalan sendiri. Kapankah itu tercapai? Maka satu kita siap. Terutama pasti jaringan. Kalau kita bicara IT, kita bicara pasti bicara jaringan. Apakah jaringannya sudah sempurna? Belum. Maka hari ini ada kabel optik segala macam. Kan tadi saya dudukkan ini, saya buka saja. Kenapa jalan ini saya bikin besar dan ada space yang saya tinggal? Space-nya saya akan gunakan untuk kepentingan utilitasnya. Untuk kabel optik, listrik, air, semua situ. Hari ini enggak ya. Gali sana, timbun sini. Timbun sana, gali sini. Habis gali, biasanya gali, tapi beda. Nah, itu yang bikin rusak terus. Itu bisa rusak, mana bingung jadi. Maka digali-gali lah terus. Iya. Sekian meter, dicoba, tes, masih bagus. Nah, bergeser lagi dia. Sekian meter, cek baru. Maka space yang kita siapkan untuk itu. Artinya apa? Artinya memang punya masalah ya, saya tidak sama saya. Tapi sudah saya siapkan perencanaan bersama Pemko dan BP, kita siapkan supaya nanti siapa penerusnya. Ya sudah tinggal enak saja. Baik dari regulasi dan space lahan yang kita siapkan untuk itu. Kita ke negara mana-mana, kabel-kabel lagi nampak. Kalau kita memang kabel sudah tak nampak, karena sudah dibikin terowongan. Kalau ada bisa ada maling, kita masuk situ orang nggak tahu juga. Butuh juga terowongan di sini. Ada rukun dirampok masuk terowongan. Bisa bergerak lah. Saya kira ini yang perlu saya siapkan, baik pendapatan atau pembelanja. Kalau perencanaan secara utuh menjadi smart city, menjadi kota modern, saya kira sudah kita siapkan. Ya, mudah-mudahan wali kota ke depan, gubernur ke depan bisa sejalan dengan yang telah kita siapkan.
Kita jangan lihat Batam maju, misalnya Tanjung Pinang, Tanjung Bali, iri nggak usah. Kalau ada itu iri-irian atau provinsi iri, yang rugi kita. Saya kasih contoh, kita dalam satu kelompok, sepak bola aja lah, bukan keluarga lah ya. Kalau pemainnya rata-rata, maka dia tak akan jadi juara ini. Lebih bagus ada yang lebih pandai, sedang, dan ada bodoh. Insya Allah dijuarain. Karena ada yang pintar akan membawa kita semua. Nggak merasa bintang semua ya? Iya. Kalau semua bintang kan nggak usah lama-lama, nggak usah diperintah. Artinya apa? Artinya itu nanti kabupaten sekepulauan Riau. Maka dukunglah Kota Batam supaya Batamnya maju. Karena kalau Batam maju kan alirannya ke sana ini. Tapi kalau hari ini saya bilang Tanjung Balai mau saya majukan, bagaimana caranya majukan? Fasilitasnya terbatas. Ibu kota provinsi Kepulauan Riau mau kita majukan, bisa maju. Butuh waktunya panjang sekali. Tapi kalau Batam bisa maju, pendek. Karena seluruh kebutuhan untuk menjadi kota modern sudah sempurna dan lengkap. Tinggal bagaimana kita pemimpin menjalankan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hari ini. Kalau tak kita gunakan ya amat rugilah kita tinggal kota Batam. Intinya saya hanya ingin ke depan semua kita lah. Kalau ada permasalahan apa, ayo. Wacana udah saya siapkan. Kalau perlu informasi nanti bisa buka di websitenya Pemko, bisa websitenya BP, kan kita terbuka supaya apa yang telah dibangun ini satu kata, bersatu. Kok tidak kan tidak? Tidak usah saling mengingin, enggak lah. Soal pilihan terserah rakyat aja deh. Kita bersatu sekarang akan cepat. Dan Pemko Batam, Pemko BP hari ini sudah enak. Kita menjadi satu, apa kata Haji Muhammad ini jalan. Tapi 2024 saya tidak tahu lagi. Gitu. Batam apakah mau jadi kota industri atau Batam mau dibawa untuk jadi kota lain atau kota dengan kota baru itu apa kota wisata atau kota industri atau seperti apa? Kita kalau mau hidup aman, sama seperti kita main bola, itu ada pemain cadangan. Tapi kalau kita hanya 11 orang, besok ada yang meninggal, ada yang patah, tak bisa main, tinggal 10 orang. Dalam perjalanan main patah lagi satu, tinggal 9 orang. Berisiko. Maka di era saya, tidak hanya menjadikan Batam industri perakit elektronik, industri kapal, industri peragangan, tapi saya tambah juga industri pariwisata yang sudah dicanangkan oleh Pak Habibie. Kita lihat sekarang, wisata kita hidupkan, kalau kopi tidak ada ini, perputaran uangnya ngeri sebetulnya. Karena langsung di lokal dia. Dan semua kita jadi pemain kalau wisata. Tapi kalau industri perakitan tidak bisa. Satu bosnya dia lah pemain utama. Kalau dia habis semuanya. Tapi kalau wisata tidak. Mau jadi guide tinggal baca bahasa Inggris, guide dapat duit. Mau jadi supplier taksi dapat duit. Cuma dalam hitungan pertumbuhan ekonomi itu tidak masuk. Dia masuk dapat duit lain. Tapi setelah kita gabungkan misalnya turis yang datang berapa orang, restoran makan berapa orang, itu perputaran uangnya bisa sampai 50 triliun sebelum COVID. Setelah COVID tinggal 1 triliun sampai. Artinya apa? Memang tidak masuk. Tapi hari ini kita sudah mulai banyak. Yang mau saya sampaikan bahwa ini akan saya akomodir seluruh sektor, tidak boleh satu. Industri yang saya sebut tadi ya, ekonomi, perkapalan segala macam ada berjalannya. Kan itu kita jaga. Bukan berarti kita hilang, tidak. Tapi satu waktu akan meningkat dia. Sistem teknologinya, hari ini kalau kita baru 4.0 training dia. Orang sudah 7.0 ya. Ya pelan-pelan lah, karena sumber daya manusia kita belum sampai ke situ. Kalau saya tingkatkan semua, maka penganggurannya akan banyak. Betul, kita butuh tamatkan CPA yang punya skill. Tapi tamat CPA yang punya skill hanya berapa orang? Itu maaf jangan tersinggung gitu. Yang punya skill pun setingkat apa skillnya ini? Karena maaf, daya tangkap ini diberi Allah kepada kita nggak bisa kita pungkiri. Tapi sering saya membesarkan hati, saya sampaikan kalian tak usah khawatir bahwa kamu masuk kategori orang kurang pinter. Ada yang 1 menit tak nyambung, ada yang 1 tahun pun tak nyambung. Tapi kalau dia mau belajar satu waktu akan sama Kemauan. ya. Karena orang yang pinter dia akan cepat berhenti. Kenapa berhenti? Karena isi otaknya sama kayak handphone menurut saya ya. Kalau handphone kita beli yang 3 256 giga,
Maka pada waktu sudah full, berhenti deh. Tak bisa nambah lagi. Yang kurang pandai, dia mau ke 256 butuhnya mungkin sampai 50 tahun, baru sampai ke 256. Tapi kalau yang pintar, umur 20 sudah sampai dia. Artinya, ya sama, satu waktu nanti. Cuma kalau yang mau belajar, sekarang menggerakkan orang belajar kan susah juga. Kita ada kasih kurikulum ekstrakurikuler, alhamdulillah tak jalan-jalan. Tambahnya apa? Saya udah minta tambah bahasa Inggris. Saya sendiri tak tambah bahasa Inggris. Tapi setelah kita keluar negeri, saya kasihan nih. Kita lihat yang kerja-kerja itu semuanya bahasa Inggris. Tambahkan apa? Strategi. Kalau kita lihat lagi di dapur kita, siapa itu? Ada saudaranya kita, tukang masak itu, kamar mandi, itu lagi. Artinya apa? Artinya SDM. Maka ke depan SDM menjadi nomor 1. Tapi kalau kita praktekkan lapangan lebih mudah, dia akan ikut. Contoh handphone. Ada kan sekolah handphone? Tidak ada. Tapi kenapa ibu-ibu pandai juga main itu? Meskipun tekan A timbul C. Karena jarinya mungkin agak goyang gitu. Sama kita ya. Kepala 6 kan tekan A kok C, P aja timbul gitu. Pokoknya dekat gitu ya. Atau jarinya gemuk gitu ya. Tapi dengan situasi perkembangan lapangan kita mengajak mereka gabung itu lebih cepat. Dari pengamat juga, tapi dia tokoh masyarakat juga. Bahwa kita balik lagi saja ke kriptonnya sebagai kota industri. Jadi bagaimana BP Batam itu, yuk tarik investor, jangan mau dilarikan ke wisata. Apa tanggapan Pak? Penduduk Batam ada berapa hari? Coba kita lihat. Yang kerja di industri apa? Semua kan industri ini ya. Pariwisata juga industri, elektronik juga semua industri. Yang dimaksud pasti industri perakitan segala macam itu. Berapa orang sih orang kerja sih? Yang di luarnya ada berapa sih? Termasuk kita yang sudah berumur ini. Apakah masih bisa kerja di industri perakitan elektronik segala macam? Tak mampu. Kita nggak kuat lagi. Kerjanya diri. Itu satu item saja. Misalnya dia bagian chip A, dia kerja A itu aja lah. 20 tahun kerja itu hanya tadi itu aja. Setelah keluar, tak punya keahlian. Setelah keluar mau kita apa? Coba beri solusi ke saya, supaya nanti saya bisa menyelamatkan rakyat kota Batam yang jumlahnya hari ini baru 1.100.000 lebih. Itu yang terdata di KTP, yang tidak menurut saya 2-3 ribu ada yang punya KTP luar, bukan tamu KTP. Tapi tidak warga kota Batam. Pertumbuhan penduduk kita setahunnya hampir 7-8%, baik pendatang ataupun angka kelahiran. Kalau sampai bisa kita ambil 5% saja lah, kalau 1 juta saja, berapa penduduk kota Batam? 50 ribu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hanya butuh 20 tahun sudah jadi 1 juta lagi. Maka Indonesia merdeka 100 tahun itu, Indonesia emasnya mau dibawa kemana? Kalau satu sektor saja. Pengalaman membuktikan, sebelum saya jadi wali kota dan kepala BP, sektor industri wisata tidak terlampau diperhatikan. Kita lihat pertumbuhannya. Dari tahun berapa kita mau lihat? Setelah Batam menjadi daerah free trade zone 2007 misalnya, berjalan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi? Kan tidak ini. Kalau saya sendiri tak sepaham, karena saya jadi wakil wali kota 2011. Artinya pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui menjadi wakil ini kan, maka di wali itulah saya mengeksekusi yang baru-baru itu. Kalau yang lama Pak, wali kota lama tak sebut lagi kan tidak ini. Dia normatif aja, ikuti. Tapi setelah saya ke BP Batam, saya tahu kondisi BP Batam. Apa yang mau dikembangkan hari ini? Meskipun seluruh perizinan hari melalui OSS, apakah investasi akan masuk? Belum tahu. Fakta yang hari ini, yang lokal mungkin banyak juga, yang luar masih menunggu. Menunggu apa? Menunggu kebijakan, satu perizinan, kedua bagaimana kota ini sendiri. Apakah kota ini sudah elok untuk orang investasi? Belum. Belum jadi mana? Kita masih belum bisa menempatkan waktu. Waktu apa? Dalam kegiatan bisnis, ini waktu adalah uang.
Kalau kita bongkar kegiatan apa misalnya, ingin suatu proses, bisa hitung misalnya, pastikan 5 jam selesai. Meskipun nanti bilang 10 jam, baru selesai, orang mau. Karena dia akan menghitung waktu. Tapi kalau kita hari ini 5 jam, selesainya 5 hari. Artinya ada 4 hari. 16, 12, 14 jam. Itu berapa biaya yang dikeluarkan? Bisa kita siapkan? Kan tak semudah itu. Maka maksud saya secara utuh kita jalankan ini supaya nanti orang akan yakin. Kenapa jalan ini saya buka? Karena saya tidak ingin nanti seluruh barang-barang produksi sini dalam mereka para pekerja pelabuhan ini, dia kalau telah berkomitmen dengan A, misalnya 5 jam, mudah-mudahan 5 jam bisa diselesaikan, bukan masa IT-nya, tapi masa akses jalannya ini. Dari Muka Kuning dikirim ke Pelabuhan Batu Ampar, macet lah, berhentilah. Kalau besok ini jalan sudah highway, kan tak perlu berhenti lagi. Tahun berapa itu? Rencana berapa? Yang jalannya Kalau dari bandara, saya akan paksakan Desember 2023 selesai. Akan saya paksakan, bayang uangnya dari mana? Tak tahu saya. Masih dalam khayalan tengah malam itu. tapi itu mantap. Yang penting sudah ada anunya, plannya. Dari Muka Kuning ke Primo langsung ke sana dan ke bandara. Kenapa dua ini menjadi utama bagi saya? Karena hub logistiknya ada di situ. Bandara hari ini hanya digunakan untuk penumpang, logistiknya kecil sekali. Besok free trade zone-nya akan kita gunakan supaya nanti barang-barang yang di Batam mau ke satu negara lain, dia sudah bisa langsung lewat pesawat. Dengan kenaikan BBM ini masalah BBM itu naik itu bukan tunggal, karena pasti akan diikuti yang lain gitu, karena sembako masing-masing itu kan ada hubungannya dengan BBM ya, transportasi. Nah, bagaimana ini Pak Wali sebagai kepala daerah untuk Batam ini menghadapi seperti itu gitu kan? Nah, bisa nggak ini misalnya menjaga soal harga tidak akan naik sehingga tidak memberatkan masyarakat? Kalau memang dana seperti ini, apa yang dilakukan misalnya? Apa ada? Kalau saya ngasih bantuan langsung itu belum tentu juga itu bisa menyelesaikan masalah gitu, Pak Wali. Semua kita juga tahu ya, berapa tahun sekali minyak naik. Ini naik, ini naik, ini naik, ini naik, ini naik. Gaji naik tak? Enggak. Jawabannya itulah. Kalau amprah, maaf ya, sudah naik, gaji ini pasti akan naik. Cuma persennya kita tidak tahu. Tapi kan itu juga Pak, sekarang ini kita kan belum pulih atau belum bangkit dari pandemi. Semua perusahaan pasti merasakan itu semua. Tiba-tiba dia pun sudah naik BBM, naikkan lagi gaji karyawan. Kita berpikirnya aja saya nggak nyampe sih. Sudah sampai situ. Kalau BBM naik, saya tanya, Batam produksi elektronik. Handphone ini naik nggak nanti? Nah itu kan pengakuan. Ordernya naik nggak? Nah, ordernya di mana? Di pabrik. Berarti pendapatan pabrik naik nggak? Nah, berarti kita kasih aja selesai. Kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Hari ini bantuan langsung tunai ini untuk transisi. Karena gaji tidak langsung naik, butuh waktu penyesuaian. Kenapa penyesuaian? Karena seluruh pabrik yang ada di Republik dan di dunia ini kontraknya sudah berjalan. Tidak mungkin dia merubah. Inilah bikin perusahaan kolab. Dia tak bisa naikkan, kalau ini naik, kolab. Kedua, pekerja tidak akan tahu masalah itu. Dan dia tidak perlu tahu itu. Yang penting dia pendapatan pulang bisa makan seperti biasa. Bukan luar biasa, tapi seperti biasa. Supaya biasa itulah pemerintah subsidi dulu. Ya rugi nggak apa-apa lah subsidi. Yang penting nanti kalau sudah netral, dia orderan baru sudah naik, maka dia akan naik sendiri pelan-pelan. Pengangguran ini masih banyak. Seperti apa Pak? Itu tadi. Kalau ada yang menjalankan saya hanya industri perakitan, akan makin banyak orang nganggur. Maka kita buat pulang pekerja non formal ini. Maka lapangan kerja kita buka. Nanti kalau bandara sudah selesai, Pelabuhan Batu Ampar selesai, jalan selesai, saya kira terjawab sendiri. Orang akan membuka usaha-usaha mandiri yang baru.
Orang datang butuh makan. Adik-adik ini jangan jadi penonton deh. Karena hari ini balik belajar ini masak apa paling enak. Tanya suamimu. Ini enak gak katanya? Kamu jujur ngomong loh. Jangan istri takut pula. Ngomong gitu. Kalau itu ada bisa kami jadikan. Garuda sudah akan menambah klien lagi. Sekarang berdua satu hari. Karena mungkin nanti bulan 10 sudah cair lagi bantuan pemerintah. Kalau bulan 10 sudah cair maka penerbangan sudah akan normal balik. Hari ini tadi malam saya baru pulang sebetulnya. Itu pesawatnya hanya tinggal 4 kursi saja. Nah, Pak Garuda full, mau pakai Citylink, Pak Garuda. Artinya apa? Artinya penambahan orang di sini sudah mulai banyak. Mau banyak saya kira pengangguran akan kurang sendiri. Cuman satu aja, jangan gengsi. Kalau kerja gengsi susah gitu. Maka saya sering ke lapangan contoh supaya masyarakat tahu. Wali kota saja tanam pohon, wali kota saja siram pohon, wali kota saja cek batu. Supaya nggak usah gengsi, kenapa kita gengsi gitu? Oh dalam agama kan ada gengsi-gengsian. Siapa yang betul, jujur, ikhlas, jalan aja. Dan ini akan terbangun sendiri, mudah-mudahan. Ini feeling saya, karena saya wali kotanya bukan sampai.